Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Boleh ketua kelasnya Sidik dipimpin doanya terlebih dahulu. Bersiap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ya. Oke, Atia kenapa tidak masuk? Oke, sakit ya. Kita doakan semoga Atia cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar di pertemuan berikutnya. Oke, sudah dijelaskan juga minggu sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Ya, sebelum kita belajar tentang pewarisan sifat, ada yang masih ingat tidak? Kita minggu sebelumnya belajar apa sih? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Nah, kita belajar minggu sebelumnya kita sudah belajar pembelahan sel. Coba ada yang tahu tidak sih apa hubungan pembelahan sel dengan materi kita hari ini? Oke, boleh Kaila. Jadi melalui pembelahan sel pada proses gametogenesis, sifat itu diturunkan dari induk ke anak. Oke, bagus. Tepuk tangannya dong untuk Kaila. Oke, itu ya. Jadi melalui pembelahan sel pada proses gametogenesis bahwa ada sifat dari induk yang diturunkan ada sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Oke. Baik. Coba sebelum kita memulai bagaimana pewarisan sifat itu, kita amati fisik masing-masing. Dari warna kulit, bentuk rambut, warna bola mata, kan? Yang bawa cermin boleh bercermin. Warna bola matanya apa? Warna kulitnya apa? Ya. Oke. Sudah dicek? Oke, sudah. Selanjutnya, coba tengok kanan kirinya. Ada temannya di sebelah? Ada. Boleh dicek bagaimana warna kulit temannya, bentuk rambut teman kalian. Oke. Sudah ya, dicek ya. Oke. Pertanyaannya nih, adakah ciri-ciri fisik kalian dengan teman kalian sama? Apakah sama? Beda. Oke, mengapa pertanyaannya ya? Mengapa sih ciri fisik setiap orang berbeda? Ada yang tahu? Oke, boleh Lip. Karena setiap orang memiliki gen yang berbeda-beda. Oke, tepuk tangannya untuk Alif. Oke, karena setiap orang memiliki gen yang berbeda-beda. Makanya ciri fisik setiap orang berbeda-beda. Oke, karena tadi sudah mengamati diri sendiri, sudah mengamati temannya, ciri fisik kita berbeda, ya kan? Tapi pernah terpikirkan nggak kalau kamu lagi bercermin atau kamu lagi melihat foto keluarga, kok diri saya lebih mirip ibu saya ya, atau diri saya kok lebih mirip ayah saya, gitu ya kan? Pernah kan? Pernah. Oke, coba Novita, lebih mirip siapa kamu?
sama papa. Apanya kira-kira? Matanya. Hidungnya. Warna kulit. Berarti lebih dominan ke papa ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Jadi bagaimana sifat itu diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel serta mampu menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan dengan benar secara kreatif dan kritis sekaligus penuh tanggung jawab, teliti dan jujur. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Kenapa sih kita harus belajar pewarisan sifat? Nah, jadi dengan mempelajari pewarisan sifat, kita dapat mengetahui bagaimana sih fisik kita dapat diturunkan dari induk ke anaknya. Oke. Ya, hari ini tadi sudah dijelaskan berkali-kali kita akan mempelajari pewarisan sifat menurut hukum Mendel dengan saya akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang pewarisan sifat menurut hukum Mendel dengan kita melakukan percobaan menggunakan baling-baling genetika yang sudah ada di atas meja kalian masing-masing. Ya. Oke, terus kemudian nanti akan ada itu per kelompok ya. Jadi kita per kelompok akan menggunakan baling-baling genetika, kemudian hasilnya akan dituangkan di dalam LKPD, kemudian hasil LKPD juga akan disalin ke kertas karton yang sudah kalian bawa juga. Nanti kalian akan presentasi setiap kelompok hasil dari apa yang sudah kalian lakukan. Oke, adapun penilaian pada pertemuan ini ada 3 aspek ya. Ada aspek sikap, ada keterampilan, dan ada pengetahuan. Jadi nanti di akhir kita akan ada post test untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah bisa hasil belajar hari ini ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai atau sebelum kita membahas tentang materi pewarisan sifat menurut hukum Mendel, ya boleh kalian buka WhatsApp grupnya. Ya, saya sudah mengirimkan link pretest. Kalian boleh mengerjakan pretest sesuai kemampuan kalian terlebih dahulu. Jadi ini boleh kalian sesuai kemampuan kalian sendiri dulu sebelum kita belajar bagaimana pewarisan sifat itu.
Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan ya. Oke, tadi kalian sudah mengisi soal pretest, itu boleh dijawab sepengetahuan kalian karena kita kan belum belajar ya. Oke, berikutnya kita bagi kelompok ya. Sesuai kesepakatan kita di awal semester bahwa untuk pelajaran biologi 1 kali pembentukan kelompok. Jadi biologi kelompoknya dengan orang yang sama ya. Karena kalian sudah duduk per kelompok, jadi ini sudah ditentukan ya kelompok-kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, setelah pembentukan kelompok, kita dihadapkan pada sebuah gambar. Boleh dilihat ke depan. Ya. Oke, di sini ada 2 gambar. Ada gambar bunga mawar dengan gambar kucing. Ya, kita lihat kan, bunga mawar ini warnanya berbeda-beda mahkotanya. Cantik kan? Ya, di mana sebelahnya juga ada ada kucing dengan rambut yang juga berbeda-beda warnanya. Pasti akan muncul dong ya pertanyaan di benak kalian, kenapa sih bunga mawar kok bisa warnanya berbeda-beda? Kelopaknya atau mahkotanya maksudnya, mahkotanya berbeda-beda, terus rambut rambut kucing dan warna mata kucing juga berbeda-beda. Jadi kan pertanyaannya tuh apa sih faktor pengendalinya? Nah, yuk kita simak video untuk menguatkan. Oke. These days, scientists know how to inherit characteristics. They're able to calculate probabilities and patterns, specific traits for getting a genetic disease from one information they have from the parents and the family history. But how is this possible? To understand how traits maps with one living being for descendants, we need to go back in time to the 19th century. The man is Bendel Mendel. Mendel was an Austrian monk and biologist who loved to work on science. When he was growing in the monastery's garden, he discovered the wonderful bread. And one of the most fascinating examples, Mendel combined a purebred yellow seeded plant with a purebred green seeded plant. And he got only yellow seeds. He called the dominant one because it was expressed in all living seeds. Next was the new yellow seed. The second was yellow and green seed, which meant that the green trait had been hidden by the dominant yellow. He called this hidden trait the recessive trait. From the results, Mendel learned that each trait depends on a pair of factors. One of them coming from the mother, and the other from the father. Now we know that these factors are called alleles, and represent the different variations of genes. Depending on which type of allele Mendel found in each, we can have what we call homozygosity, when both alleles are identical, and what we call heterozygosity, when the 2 alleles are different. This combination of alleles is known as phenotype, and its result, being yellow and green, is called phenotype. To clearly visualize how alleles are distributed amongst descendants, we can use a diagram called the Punnett square. You just place the different alleles on both axes, and then you figure out the possible combinations. Let's look at Mendel's genes, for example. Observe the dominant yellow allele as the uppercase one, and the recessive green allele as the lowercase one. The uppercase one always overpowers the lowercase one, so the only time you get green babies, you have 2 lowercase ones. In Mendel's first generation, yellow homozygous mom will give each pecan a yellow dominant allele, and the green homozygous dad will give a green recessive allele. So all the pecans will be yellow heterozygous. Then, in the second generation, when the 2 heterozygous kids marry, the babies could have any of the 3 possible genotypes, showing the 2 possible phenotypes in a 3-to-1 proportion. But even genes have a lot of characteristics. For example, besides being yellow or green, they can round or wrinkle. So we can have all these possible combinations: round yellow peas, round green peas, wrinkled yellow peas, and wrinkled green peas. To calculate the proportions for each genotype and phenotype, we can use a Punnett square too. Of course, this will make it a little more complex. And lots of things are more complicated peas, like people. These things, and there are many other ways like some characteristics
Oke, setelah tadi mengamati gambar bunga mawar dan kucing, terus kemudian ditambah video animasi yang menceritakan tentang bagaimana kacang ercis membantu memahami materi genetika ya. Oke, sekarang eh, kemukakan pandanganmu, diskusikan dan tuangkan di dalam LKPD yang akan saya bagikan ya. Boleh kalian diskusikan. Jangan lupa nama kelompok ya. Jangan lupa nama kelompok ya.
Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, baik kita lanjutkan ya. Oke, tadi kan sudah menonton video ya kan? Ada beberapa istilah dalam hukum Mendel. Nah, kita cari tahu ya kan? Apa sih arti dari istilah-istilah di dalam hukum Mendel itu sendiri? Terus juga hukum Mendel kan ada dua prinsip ya, ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Bagaimana sih bunyinya? Yuk kita cari tahu sambil membaca buku yang sudah kalian punya, buku paket masing-masing, atau kalian boleh membaca dari e-modul ya yang sudah di-share olehnya. Ya, boleh sambil setelah baca boleh tuangkan di dalam LKPD bagian yang kedua. Ya. Segregasi. Katanya ya warna ungu. Itu ngaco itu.
Sudah selesai. Tunggu yang belum. Sudah selesai ya. Satu. Oke. Satu ya. Sudah selesai? Oke, baik. Begitu, kalau begitu kita lanjutkan ya. Oke, tadi sudah mencari tahu istilah-istilah di dalam hukum Mendel, kemudian juga sudah tahu dong apa namanya isi dari hukum Mendel 1 dan 2. Oke, yuk kita buktikan dengan melakukan percobaan persilangan ya menggunakan baling-baling genetika yang ada di atas meja kalian masing-masing yang sudah kalian buat ya masing-masing, baik itu persilangan monohibrid ataupun persilangan dihibrid, kita akan melakukannya atau maksudnya apa? Melakukan pemutaran sebanyak 50 kali. Jadi monohibrid 50 kali, dihibrid 50 kali. Oke, kemudian hasilnya tuangkan di dalam LKPD dan kertas karton yang sudah kalian pegang. Untuk ini yang dihibrid. Oke.
besar, K kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Barengan ya. M besar, M besar. Lagi. 1, 2, 3. Besar M kecil. Ulang. 1, 2. M kecil. Ini M kecil kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan lupa ya, sambil menuangkannya di dalam kertas karton. Oh, iya.
M besar. Banding merah. Boleh. Di sini berdasarkan kelompok yang muncul. Ini kan penotip ya. Penotip. Penotip itu apa? Sat yang terlihat tampak berarti merah, putih, putih. Sama-sama.
Oh iya, spidol butuh cash. Boleh ada yang mau spidol, boleh. Ya. Next. Kurang penggaris. Cukupkan untuk diagram persilangan. Cukup nanti kotak di sini.
Hasil F2-nya. Terus F2-nya. Boleh kalau cukup di sini. F besar F kecil dianggap dengan Pak kecil B kecil. Iya, betul. Iya. Itu besar. Ini di sebelah sini. Ini gamet dari si P1 ini kan. Iya, ada jarak kan. Iya, betul. Biar tahu kalau di sini semua nanti dia dikiranya gamet dari si induk ini aja. Induknya mana ini? Ini anaknya dua. Ini bapaknya. Mana ibu ikan ibu?
Sudah selesai? Belum, oke. Tunggu sebentar lagi ya. Siap? Oh. Sudah selesai? Dicek lagi, oke. Sudah selesai? Sudah. Kita tunggu yang lain ya. Sebentar lagi. Oke, sudah ya? Sudah selesai? Oke. Eh, Oke, tadi kalian sudah melakukan percobaan menggunakan baling-baling genetika, sudah dituangkan di dalam LKPD dan juga sudah dituangkan di dalam kertas karton. Jadi selanjutnya kita presentasi hasil apa yang sudah kalian lakukan ya. Oke, untuk yang maju pertama saya minta dari kelompok 3 untuk lebih dulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan menggunakan baling-baling genetikanya. Boleh, maju. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang kuasar sifat hukum Mendel. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Azizulia Devana. Nama saya Dik Hermawan. Hasil pengamatan. Nah, sebelumnya kami telah melakukan pengamatan menggunakan baling-baling genetika dengan 50 kali pemutaran untuk mendapatkan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama itu ada persilangan monohibrid, yaitu di sini ada 3 genotip, yaitu ada merah-merah, merah putih, putih-putih. Untuk merah-merah itu genotipnya MM, merah putih itu M besar, merah putih, M besar, M kecil, putih-putih, M kecil, M kecil. Untuk percobaan merah-merah atau M besar, M besar, itu didapatkan percobaan sebanyak 14 kali ketemu. Lalu untuk merah putih, M besar, M kecil, ditemukan sebanyak 26 kali. Lalu untuk putih-putih, M kecil, M kecil, ditemukan sebanyak 10 kali. Jadi total percobaannya adalah 50 kali. Nah, di sini ada tabel hasil pengamatan tentang persilangan dihibrid. Kami mendapatkan genotip K besar, K besar, K besar, K besar, B besar, B besar, dengan fenotip kuning bulat menghasilkan 7. Lalu yang kedua ada genotip K besar, K kecil, B besar, B besar, dengan fenotip kuning bulat berjumlah 5. Genotip K besar, K besar, B besar, B kecil dengan fenotip kuning bulat menghasilkan 2. Genotip K besar, K kecil, B besar, B kecil dengan fenotip kuning bulat berjumlah 13. Genotip K kecil, B besar dengan fenotip hijau bulat berjumlah 9. Genotip K besar, B kecil dengan fenotip kuning keriput berjumlah 7. Genotip K besar, K kecil, B kecil dengan fenotip kuning keriput berjumlah 4. Genotip K kecil, B besar, B kecil dengan fenotip hijau keriput berjumlah 2. Genotip K kecil, B kecil dengan fenotip hijau bulat berjumlah 7. Dan totalnya ada 15 kali percobaan. 50 kali percobaan. Selanjutnya ada perbandingan genotip pada persilangan monohibrid, yaitu M besar berbanding M besar M kecil dan M kecil, atau perbandingannya 14 banding 26 banding 10, jumlahnya 50. Selanjutnya ada macam-macam fenotip pada monohibrid, ada merah-merah, merah putih, dan putih-putih. Yang ketiga, ada diagram persilangan pada monohibrid. Untuk persilangan pertama disilangkan dengan biru, dengan genotip M besar M kecil, menghasilkan keturunan pertama, yaitu M besar M kecil. Dan persilangan kedua yang disilangkan, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, dengan genotip M besar M kecil, M besar M kecil, menghasilkan keturunan kedua M besar yaitu merah-merah, M besar M kecil merah, M kecil putih. Dengan perbandingan fenotip merah berbanding putih atau 3 berbanding 1, persentase fenotipnya 75% berbanding 25%. Selanjutnya ada persilangan dihibrid. Macam fenotip yang muncul ada kuning bulat, kuning keriput, hijau bulat, hijau keriput. Diagram persilangannya, P1-nya kuning bulat disilangkan oleh hijau keriput dengan genotip K besar, B besar, K kecil, B kecil, menghasilkan K besar, B besar, K kecil, B kecil. Satunya K besar, K kecil, B besar, B kecil. Nah, di persilangan keduanya ini, K besar, K kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan 16 jumlah hasil dengan perbandingan kuning bulat dibanding kuning keriput, dibanding hijau bulat, banding hijau keriput, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, cara menghitung presentasenya,
Karena yang kuning bulat itu 9, jadi 9 per 16 dikali 100% yang menghasilkan 56,25%. Terus untuk kuning keriput, karena dia mendapatkan jumlah 3, jadi 3 per 16 dikali 100% sama dengan 18,75%. Terus untuk hijau bulat, sama 3 per 16 dikali 100% menghasilkan 18,75%. Nah, untuk yang hijau keriput, karena dia hanya mendapatkan 1, jadi 1 per 16 dikali 100% menghasilkan 6,25%. Mungkin itu aja presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Menurut pendapat kalian berdasarkan hukum Mendel, apakah perbandingan hasil fenotip akan tetap sama? Baik, terima kasih Ica atas pertanyaannya. Izin menjawab. Berdasarkan materi tentang hukum Mendel yang telah kami dapatkan sebelumnya, untuk perbandingan fenotip pada persilangan monohibrid itu akan tetap selalu sama, yaitu 3:1. Begitu. Terima kasih. Bagaimana itu udah terjawab? Oke. Gimana teman-teman lain, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahannya ya. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Oke, untuk presentasi yang kedua, saya minta dari kelompok 1 untuk maju. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari praktikum dari baling-baling genetika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Pozitur Rahmah. Saya Aisyah Sita Zakira. Saya Aisyah Mawaf. Yang pertama, di sini ada persilangan monohibrid dengan genotip merah-merah, merah putih, putih-putih. Merah-merah atau M besar berjumlah 12, merah putih atau M besar M kecil berjumlah 24, putih-putih atau M kecil berjumlah 14. Jadi semuanya ada 50 kali. Selanjutnya ada persilangan dihibrid. Genotip K besar, B besar, B besar dengan fenotip kuning bulat berjumlah 4. Genotip K besar, K kecil, B besar, B besar dengan fenotip kuning bulat berjumlah 4.
Genotip K besar B kecil dengan fenotip kuning bulat berjumlah 3. Genotip K besar K kecil B kecil dengan fenotip kuning bulat berjumlah 8. Genotip K kecil B besar dengan fenotip hijau bulat berjumlah 3. Genotip K besar B kecil dengan fenotip kuning keriput berjumlah 5. Genotip K besar K kecil B kecil dengan fenotip kuning keriput berjumlah 11. Genotip K kecil B kecil dengan fenotip hijau keriput berjumlah 4. K kecil B besar dan B kecil dengan fenotip hijau bulat berjumlah 8. Totalnya ada 50. Selanjutnya yang pertama ada perbandingan genotip dengan M besar berbanding dengan M besar M kecil, banding M kecil 12 banding 24 banding 14. Terus macam-macam fenotip ada merah putih, sama putih-putih. Diagram persilangannya merah bersilangan putih, M besar bersilang dengan M kecil, menghasilkan merah bersilangan merah, M besar M kecil bersilangan dengan M besar M kecil, F2-nya ini M besar merah, M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, M kecil putih. Perbandingan genotipnya 3:1 dengan presentase 3/4 kali 100%, banding 1/4 dikali 100% dengan jumlah 75% banding 25%. Selanjutnya untuk persilangan di hibrid, untuk macam fenotipnya itu ada 4. Yang pertama kuning bulat, kuning keriput, hijau bulat, sama hijau keriput. Nah untuk diagram persilangannya, untuk P1-nya kuning bulat disilangkan dengan hijau keriput dengan genotip K besar, B besar, disilangkan dengan K kecil, B kecil, menghasilkan K besar, K kecil, B besar, B kecil itu kuning bulat. Selanjutnya, untuk yang kedua itu, yang hasil kuning bulat itu disilangkan dengan sesamanya. Itu menghasilkan perbandingan genotip untuk kuning bulat itu 9, untuk kuning keriput itu 3, hijau bulat 3, hijau keriput 1. Dan untuk persentasenya, total semuanya kan 16. Jadi 9/16 dikali 100% itu 56,25%. Untuk kuning keriput 3/16 dikali 100% itu 18,75%. Untuk hijau bulat 3/16 dikali 100% itu 18,75%. Dan yang terakhir untuk hijau keriput itu 1/16 dikali 100% hasilnya 06,25%. Mungkin itu cukup sampai di situ presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Teman-teman mungkin ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Diki Hermawan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Dari hasil praktikum yang telah kalian lakukan, apakah menghasilkan keturunan atau sifat yang baru? Terima kasih. Baik, terima kasih Diki atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk hasil dari praktikum yang telah kami lakukan, tidak memunculkan sifat baru karena keturunannya sama dengan induk aslinya. Cukup? Apa ada lagi pertanyaan? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minta tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, mungkin sepertinya hanya 2 kelompok ya yang maju. Oke, mungkin untuk yang lainnya saya rasa sudah sama ya untuk persilangan atau dari diagram persilangannya, perhitungannya pun. Oke. Oke, dari serangkaian kegiatan kita hari ini, ya, kita boleh tarik kesimpulan. Ya, yuk kita tarik kesimpulan dari kegiatan apa yang sudah kita lakukan hari ini di dalam LKPD-nya. Boleh didiskusikan ya dengan teman kelompoknya, lalu tarik kesimpulannya, tuangkan di dalam LKPD-nya. Sudah selesai? Oh. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, kesimpulan sudah dituangkan di dalam LKPD. Oke, ada yang mau menyimpulkan secara langsung tidak? Oke, boleh Debbie. Izin ya teman-teman dan Bu Nika sekalian. Setelah kita tadi sudah belajar dan juga melakukan percobaan nih pakai baling-baling genetika yang ada di meja kalian masing-masing, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Mendel 1 dan 2 menyatakan pewarisan sifat melibatkan gen-gen yang diwariskan secara independen melalui 2 cara. Yang pertama yaitu mekanisme segresi dan yang kedua yaitu asortasi bebas. Hukum Mendel 1 itu menjelaskan segresi gen dalam pembentukan gamet, sedangkan hukum Mendel 2 menjelaskan asortasi bebas gen-gen yang terletak pada kromosom yang berbeda. Jadi kesimpulan yang kita dapat, kedua hukum ini memberikan dasar untuk kita paham bahwa pewarisan sifat pada organisme berpindah sila. Oke, terima kasih. Saya tepuk tangannya untuk Debbie. Ya, itu adalah kesimpulan di mana pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya setelah serangkaian apa yang sudah kita lakukan di hari ini, oke, boleh dibuka link postpage-nya.
Di WhatsApp grup ya. Iya, betul. Iya. Sudah. Oke, sudah selesai semua? Oke, baik. Kalau sudah selesai, berarti pertemuan kita kali ini sudah selesai ya. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel. Ya, kalau tadi kita belajar tentang pewarisan sifat menurut hukum Mendel, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari penyimpangan semu pada hukum Mendel. Oke, jangan lupa kita pelajari lagi materi yang hari ini kita belajar, dan jangan lupa juga untuk belajar materi yang akan dipelajari pertemuan berikutnya. Oke, berakhirnya pelajaran kita hari ini berarti berakhir juga untuk materi kita hari ini. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.
Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Ibu Jakiah, Bu Ida, izin sudah selesai. Ya, alhamdulillah Bu Siti luar biasa keren ya. Nah, nanti tinggal videonya yang mau diedit disilahkan diedit sebagus mungkin dan paparan judul-judulnya per stepnya sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu ya. Siap Ibu. Selamat Bu Siti, keren. Ibu Jakiah ada tambahan? Ya, kita tunggu Bu Zakiah ya. Oke. Ya, baik Ibu. Bu Astri, Bapak Ibu guru yang lain, terima kasih atas kebersamaannya.